Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pagi hari yang cerah ini bersama Ibu ya, jangan bosan-bosan. Ibu akan memberikan sebuah materi yang pastinya kalian ini harus mengerti ya. Untuk apa sih kita belajar tentang jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan? Kalian bisa tahu sendiri setelah kalian melihat atau mempelajari materi ini. Nah, sebelum mulai memateri, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian semua sudah sarapan? Ibu harap sih kalian sudah sarapan semua ya, karena memulai hari itu berat loh, bukan rindu Dilan saja yang berat. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Untuk berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian sudah membaca mengenai jaringan tumbuhan dan jaringan hewan? Ibu harap kalian semua sudah membaca ya, karena kita akan membahasnya pada hari ini. Ibu akan memberi sedikit pengertian mengenai jaringan pada tumbuhan dan jaringan pada hewan. Nah, menurut Nur Hayati tahun 2012, jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel yang mempunyai kemampuan titopotensial yang berbeda dengan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan merupakan jaringan yang mempunyai kemampuan jika organisme tumbuhan ini dapat memperbanyak diri dengan negatif, mengait kemampuan tubuh tumbuhan terdiri atas sel-sel. Nah, menurut Sordi Kusumo tahun 2007, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan pada tumbuhan ini terdiri atas jaringan muda atau meristem dan jaringan dewasa. Selanjutnya ada jaringan pada hewan. Jaringan pada hewan adalah sekumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan struktur yang sama untuk fungsi tertentu. Cabang ilmu biologi yang mempelajari khusus tentang jaringan adalah histologi. Jaringan penyusun tubuh hewan maupun manusia itu dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama jaringan embrional, yang kedua jaringan epitel, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan ikat, dan yang kelima jaringan saraf. Nah, itu merupakan pengertian dan jenis-jenis jaringan yang dapat Ibu sampaikan. Dan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Said, NIM 1908106163. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jaringan tumbuhan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa Nur Hayati. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan tumbuhan mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama yaitu jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem merupakan suatu jaringan yang terdapat dalam tubuh tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang masih aktif membelah. Dari sini kita dapat pahami bahwa jaringan meristem merupakan jaringan muda yang tersusun atas jaringan muda atau jaringan yang masih aktif membelah atau melakukan diferensiasi. Jaringan meristem juga memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yang pertama yaitu selnya masih aktif membelah, yang kedua memiliki dinding sel yang sangat tipis, yang ketiga vakulanya berukuran sangat kecil, yang keempat inti sel atau nukleusnya sangat besar, dan yang kelima yaitu berbentuk kubus. Yang selanjutnya yaitu macam-macam jaringan meristem. Apa saja sih jenis-jenis jaringan meristem itu? Yang pertama yaitu jenis jaringan meristem berdasarkan tempatnya atau kedudukannya, yaitu ada jaringan meristem apikal yang merupakan jaringan meristem yang terletak di pucuk atau akar. Yang kedua yaitu jaringan meristem interkalar,
yaitu jaringan meristem yang terletak di antara jaringan dewasa. Biasanya terletak di antara ranting dan ujung batang yang memiliki batasan dengan ranting. Yang ketiga yaitu meristem interkalar. Meristem ini biasanya letaknya berdekatan dengan organ-organ atau sejajar dengan organ-organ dewasa, yaitu terletak pada meristem dan meristem gabus. Yang kedua yaitu pembagian jenis meristem berdasarkan asal-usulnya. Berdasarkan asal-usulnya, jenis jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Yang pertama yaitu jenis jaringan meristem primer. Apa sih jaringan meristem primer itu? Jaringan meristem primer merupakan suatu jaringan meristem yang terbentuk atau yang berasal dari sel-sel jaringan yang bersifat embrionik. Contoh dari jaringan ini yaitu jaringan meristem apikal yang terdapat dalam pucuk atau ujung akar. Yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder merupakan jaringan meristem yang terbentuk dari sel-sel dewasa yang telah berdiferensiasi. Contohnya yaitu pada kambium dan kambium gabus. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, teman-teman juga bisa mengidentifikasi baik secara pribadi maupun secara kelompok berbagai jenis jaringan meristem yang bisa kita temukan di sekitar rumah, misalnya pada pohon mangga, pohon jambu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apa sih jaringan dewasa atau jaringan permanen itu? Jaringan dewasa atau jaringan permanen yaitu suatu jaringan yang memiliki sifat tidak dapat berdiferensiasi atau tidak dapat melakukan pembelahan. Jaringan ini merupakan suatu jaringan dewasa yang telah mengalami proses diferensiasi dari sel-sel jaringan muda. Jaringan ini memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama yaitu sel-selnya lebih besar dari sel-sel jaringan meristem. Yang kedua, sel-selnya tidak aktif membelah. Yang ketiga, memiliki ukuran vakuola yang lebih besar daripada jaringan meristem. Terdapat sekat atau ruang antar sel. Dan memiliki bentuk jaringan yang beragam sesuai dengan organ yang ditempatinya. Jaringan ini memiliki beberapa jenis. Antara lain, yang pertama yaitu jaringan parenkim. Apa sih jaringan parenkim itu? Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan yang terdapat dalam seluruh tubuh tumbuhan. Biasanya jaringan ini disebut sebagai jaringan penyusun. Karena jaringan ini menyusun semua struktur jaringan yang terdapat dalam organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini memiliki beberapa jenis. Apa sih jenis-jenis jaringan parenkim tersebut? Yang pertama yaitu jenis jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Ada parenkim air, parenkim udara, parenkim asimilasi, parenkim penguat, serta parenkim penyokong. Yang kedua yaitu macam-macam jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Ada parenkim bunga karang, parenkim palisade, parenkim bintang, serta parenkim belipat. Jaringan epidermis. Apa sih jaringan epidermis itu? Jaringan epidermis merupakan jaringan yang dimiliki tumbuhan yang terdapat di luar tubuh tumbuhan. Biasanya jaringan ini berfungsi sebagai pelindung. Selain sebagai pelindung, jaringan ini juga memiliki beberapa fungsi. Antara lain sebagai tempat cadangan makanan, sebagai tempat fotosintesis, dan sebagai penyokong. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, kalian juga dapat mengidentifikasi beberapa jenis jaringan dewasa, yaitu jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian bisa melakukannya secara kelompok maupun pribadi. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai jaringan penyokong, penguat, dan pengangkut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudara Putri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan penyokong atau penguat pada tumbuhan.
Jaringan penyokong atau jaringan penguat memiliki pengertian, yaitu jaringan yang memberikan kekuatan bagi tumbuhan sehingga tumbuhan mampu berdiri dengan tegak. Jaringan penyokong ini berdasarkan sifat dan bentuknya dapat dibagi menjadi jaringan Colenkim dan jaringan Sclerenkim. Nah, pengertian dari jaringan Colenkim adalah jaringan penyokong pada organ tumbuhan muda dan tanaman herba. Sedangkan pengertian dari jaringan Sclerenkim yaitu jaringan penguat atau jaringan penyokong yang terdiri dari sel-sel mati. Nah, selanjutnya yaitu jaringan pengangkut. Pengertian dari jaringan pengangkut adalah jaringan yang bertugas dalam hal mengangkut suatu zat. Nah, pada jaringan pengangkut ini terdiri dari dua macam, yaitu xilem dan phloem. Xilem memiliki pengertian yaitu jaringan pengangkut makanan dengan menyalurkan air dan mineral dari akar tubuh tumbuhan menuju ke daun dan bagian lain pada tumbuhan. Nah, xilem ini terdiri dari tiga macam, yaitu unsur trakeal, serabut xilem, dan parenkim xilem. Kemudian untuk pengertian dari phloem adalah pengangkut zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian lainnya. Nah, pada phloem terdiri dari yang pertama yaitu bulu tapis, yang kedua sel pengiring, yang ketiga serabut phloem, dan yang keempat parenkim phloem. Nah, selanjutnya yaitu jaringan gabus. Jaringan gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang bentuknya memanjang, dan jaringan gabus ini memiliki fungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu kehilangan air. Jaringan gabus dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah phloem dan yang kedua phloem. Untuk pengertian dari phloem adalah jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus yang berarah luar dan sel-selnya mati. Sedangkan penjelasan dari phloem yaitu jaringan gabus yang dibentuk oleh kambium gabus ke arah dalam dan sel-selnya hidup menyerupai parenkim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan mengenai jaringan tumbuhan. Tumbuhan itu tersusun atas sel yang membentuk sekelompok jaringan. Jaringan sendiri merupakan sekumpulan sel yang mempunyai fungsi dan struktur yang sama yang terikat oleh bahan-bahan antar sel yang membentuk satu kesatuan. Nah, awal pembentukan tumbuhan ini diawali dengan jaringan meristem, di mana jaringan meristem ini akan terspesialisasi menjadi kelompok yang berbeda-beda yang disebut jaringan sederhana. Nah, jaringan tumbuhan ini dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu jaringan meristem atau jaringan embrionik. Yang kedua yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Yang ketiga yaitu jaringan penguat atau penyokong. Yang keempat jaringan Sclerenkim. Yang kelima jaringan pengangkut, dan yang keenam jaringan gabus. Nah, baik, tadi itu merupakan kesimpulan sederhana mengenai topik pembelajaran kali ini, yaitu mengenai jaringan tumbuhan. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai jaringan tumbuhan dengan membaca buku, mencari jurnal, dan yang lainnya. Baik, pembelajaran kali ini mengenai jaringan tumbuhan dicukupkan sampai sini. Semoga kalian bisa mendapat manfaat dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.